Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggita Taufiki dan bersama rekan-rekan saya yaitu Perkenalkan, nama saya Diana Nuraini. Halo, saya Nazwa Halifah. Halo, saya Rani Ramadanti Sesariana Rahmani. Kenalkan, nama saya Widodo Putra Menahuang. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pasar uang. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar uang. Pasar uang didefinisikan sebagai keseluruhan permintaan dan penawaran dana-dana atau surat-surat berharga dengan jangka waktu singkat yakni 1 tahun atau kurang dari 1 tahun yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga perbankan. Pasar uang sering juga disebut sebagai kredit jangka pendek. Mengapa pasar uang sering disebut sebagai kredit jangka pendek? Dikarenakan pasar uang mempunyai instrumen yang diperjualbelikan singkat yakni 1 tahun atau kurang dari 1 tahun. Lalu ada pengertian pasar uang menurut para ahli. Menurut Kotrai, pasar uang adalah pasar terbesar dan teraktif di dunia, khususnya dalam volume perdagangan. Lalu menurut Kitwell et al., pasar uang adalah tempat bank komersial atau bisnis yang untuk memenuhi likuiditasnya dengan cara meminjam atau borrowing, memberi pinjaman atau lending, dan investasi atau investing dengan jangka waktu yang relatif singkat. Lalu menurut Dahlan Si Ahmad, pasar uang adalah kelompok pasar yang mempunyai kredit jangka pendek yang umumnya berkualitas tinggi untuk diperjualbelikan. Lalu, fungsi dari pasar uang yaitu sebagai penampung dana dari surat-surat berharga jangka pendek, sebagai sumber dana atau pembiayaan untuk perusahaan-perusahaan berinvestasi, untuk alokasi kekayaan, lalu sebagai likuiditas baik bagi investor pemilik dana ataupun perusahaan peminjam dana, lalu untuk akumulasi kekayaan, lalu sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam hal penyaluran kredit jangka pendek kepada perusahaan di dalam negeri. Ada pelaku dari pasar uang yakni bank komersial, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan swasta non-bank, ada money market mutual funds, ada broker dan dealer, lalu ada bank sentral. Baik, selanjutnya adalah instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar uang konvensional. Yang pertama, ada sertifikat Bank Indonesia atau yang biasa kita kenal sebagai SBI, yakni surat hutang yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk dieksekusi dengan jumlah tertentu yang jatuh tempo kepada pemegangnya pada tanggal tertentu. Biasanya, produk ini memiliki masa kadaluarsa tidak lebih dari 1 tahun. Yang kedua, ada surat berharga pasar uang atau yang biasa kita kenal sebagai SBPU, yakni surat berharga jangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto di Bank Indonesia atau di agen-agen diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Yang ketiga, ada call of money atau yang biasa kita kenal sebagai pasar uang antar bank, yakni peminjaman dana jangka pendek dari satu bank kepada bank lain. Yang keempat, ada commercial paper, yakni bill of exchange tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana jangka pendek, kemudian dijual kembali kepada investor di pasar uang jangka pendek. Selanjutnya adalah instrumen keuangan yang diperjualbelikan di pasar uang syariah. Yang pertama ada sertifikat Bank Indonesia Syariah atau yang biasa kita sebagai SBIS, yakni surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan mata uang rupiah yang menerapkan prinsip syariah. Yang kedua ada repurchase agreement dalam kurung repo SBIS, yakni transaksi perpanjangan pinjaman dari BUS Bank Indonesia menuju anggunan GBU. Dalam hal ini, kepemilikan surat berharga tetap berada di tangan penjual. Yang ketiga, ada surat berharga syariah negara atau yang bisa kita kenal sebagai SBSN, yakni surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Surat berharga syariah nasional ini biasanya digunakan sebagai bukti bunga atas kepemilikan aset SBSN.
Yang keempat, ada pasar uang antar bank syariah atau yang biasa kita kenal sebagai PUAS, yakni jual beli keuangan antar bank jangka pendek yang menerapkan prinsip syariah. Biasanya, transaksi ini menggunakan mata uang rupiah ataupun valuta asing. Selanjutnya adalah skema transaksi yang terjadi di pasar uang konvensional. Bank Harta mengalami kalah clearing, sehingga meminjam dana kepada Bank Karul di pasar uang antar bank. Dengan demikian, Bank Indonesia akan mengkredit akun Bank Karul di Bank Indonesia dan mendebit akun Bank Harta di Bank Indonesia. Dengan demikian, Bank Harta memiliki cadangan yang cukup di Bank Indonesia, namun bank tersebut berhutang ke Bank Karun. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang skema transaksi yang terjadi di pasar uang syariah. Di sini, saya mengambil contoh pada transaksi SBSN atau yang biasa kita kenal sebagai surat berharga syariah negara. SBSN sendiri menerapkan prinsip sukuk ijarah. Skema yang pertama, pihak emiten menerbitkan sukuk sebagai bukti kepemilikan atas underlying aset investor. Lalu yang kedua, investor menyerahkan dana kepada emiten agar aset tersebut dikelola oleh emiten secara berkala. Selanjutnya, emiten menyewakan aset ke pihak ketiga dan pihak ketiga akan membayarkan sewa aset tersebut kepada emiten. Lalu setelah itu emiten membayarkan hasil sewa yang sudah dibayarkan tadi kepada investor secara berkala. Dan kepemilikan aset atau manfaat aset berpindah ke tangan investor. Yang terakhir, pihak emiten akan membayar sisa sewa pada saat jatuh tempo kelak. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih resiko investasi pada pasar uang di era globalisasi. Nah, di sini ada 4 resikonya. Yang pertama yaitu resiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Resiko fluktuasi nilai tukar mata uang ini berkaitan dengan nilai tukar mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Pada perubahan nilai tukar ini juga dapat mempengaruhi investasi dan juga mengakibatkan kerugian bagi para investor. Dan yang kedua ini ada resiko pasar. Resiko pasar ini berkaitan dengan fluktuasi pasar secara berkeseluruhan dan juga dapat mempengaruhi variabilitas return investasi. Dan juga ada pun faktor-faktornya seperti resesi ekonomi, isu-isu politik, kerusuhan, dan juga perubahan politik yang dapat menyebabkan perubahan pasar dan juga mengakibatkan kerugian bagi para investor. Dan yang ketiga ini ada resiko inflasi. Resiko inflasi ini terjadi ketika nilai aset atau nilai uang tunai itu tidak berkaitan dengan inflasi. Dan jika inflasi yang menaik, maka nilai uang tunai atau aset itu akan berkurang atau menurun. Dan pada resiko ini, investor juga harus lebih mempertimbangkan lagi investasinya mereka. Dan yang keempat ini ada resiko likuiditas. Resiko likuiditas ini terjadi ketika investor mengalami kesulitan dalam mencarikan uangnya dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi dapat terjadi ketika investor ingin segera mencairkan investasi mereka dengan cepat, akan tetapi mereka sulit untuk menemukan pembeli atau liquid yang cocok. Kayak selanjutnya kita akan menjelaskan tentang peluang investasi di pasar uang dan juga di pasar modal. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peluang investasi di pasar uang dan juga di pasar modal, dan juga nanti kita akan temukan perbedaannya di pasar uang dan juga di pasar modal. Apa sih perbedaannya gitu? Dan yang pertama kita akan jelaskan dulu peluang investasi di pasar uang. Yang pertama itu ada potensi keuntungan. Potensi keuntungan investasi di pasar uang ini dapat memberikan potensi keuntungan dalam jangka waktu yang pendek. Dan juga ada pun instrumen-instrumennya, yaitu obligasi, surat utang, dan juga deposito. Dan yang kedua ini ada diverifikasi portofolio. Diverifikasi portofolio investasi di pasar uang ini dapat memberikan diverifikasi portofolio yang lebih luas lagi, jadi dapat mengurangi adanya resiko secara berkala gitu. Dan yang ketiga ini meningkatkan nilai aset. Meningkatkan nilai aset investasi di pasar uang ini juga dapat meningkatkan nilai aset yang kita miliki. Jadi dana yang disisihkan nantinya untuk investasi itu akan terus berkembang secara berkala. Oke. Selanjutnya kita akan jelaskan tentang peluang investasi di pasar modal.
lanjut ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan peluang investasi di pasar uang dan juga di pasar modal. Dan di sini ada 3 perbedaannya, yaitu ada jangka waktu dan juga tujuan investasi. Nah, jangka waktu dan tujuan investasinya, kalau jangka waktu pada pasar uang itu cenderung lebih pendek dibandingkan dengan jangka waktu di pasar modal gitu. Jadi kalau pasar uang itu biasanya kurang dari 1 tahun gitu, sedangkan pada jangka waktu pasar modal itu lebih dari 1 tahun atau bahkan 2 tahun, dan tujuan investasinya pun berbeda gitu. Jadi kalau misalnya pada pasar uang itu tujuannya itu untuk membutuhkan dana yang cepat gitu, sedangkan kalau pada pasar modal itu dapat memberi keuntungan yang lebih gitu, keuntungan yang tinggi ya gitu. Dan yang kedua itu ada instrumen keuangan. Instrumen keuangan pada pasar uang pun yang sudah saya jelaskan tadi, ada obligasi, deposito, dan juga surat hutang. Nah, sedangkan pada pasar modal ini ada pun obligasi dan juga saham dan juga reksadana ya gitu. Jadi yang ketiga ini kita lanjut, yang ketiga ada resiko dan juga pengembalian. Resiko pada pasar uang ini cenderung lebih rendah dan juga pengembaliannya pun cenderung lebih rendah gitu. Nah, sedangkan pada pasar modal itu cenderung lebih tinggi dan juga pengembaliannya juga cenderung lebih tinggi karena adanya pengaruh ekonomi dan juga kebijakan pada pemerintah. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, saya Nazwa Alifah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan regulasi pasar uang. Pengawasan dan regulasi pasar uang adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur dan mengawasi seluruh transaksi di pasar uang dan pasar valuta asing. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan sebagai salah satu upaya dalam melakukan reformasi ke sektor keuangan di Indonesia. Undang-undang tersebut adalah penguatan kewenangan Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter melalui pengaturan, pengembangan, dan pengawasan pasar uang, baik mata uang rupiah maupun valuta asing. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari pengawasan dan regulasi pasar uang. Tujuannya yang pertama, menjaga stabilitas dan efisiensi pasar uang. Kedua, melindungi konsumen dari praktik yang tidak fair. Dan yang ketiga, mencegah terjadinya penyalahgunaan pasar uang untuk tujuan yang ilegal. Manfaatnya, yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor terhadap pasar uang. Yang kedua, mendorong partisipasi yang lebih luas dalam pasar uang. Yang ketiga, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, perbedaan pasar uang dan pasar modal. Pasar uang dapat menjadi tempat bertemunya pemilik dana dan peminjam dana secara langsung. Sedangkan pasar modal yang menawarkan investor penanaman modal dalam jangka panjang melalui instrumen-instrumen yang ditawarkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh kegiatan di pasar uang. Di sini saya mengambil 3 contoh kegiatannya, yaitu yang pertama ada penerbitan dan jual beli instrumen, kedua ada pinjam meminjam uang, serta yang ketiga ada transaksi derivatif suku bunga. Untuk yang poin pertama atau contoh pertama, yaitu penerbitan dan jual beli instrumen, merupakan kegiatan yang umum dilakukan di pasar keuangan untuk mengelola resiko, melakukan investasi, ataupun tujuan-tujuan lainnya. Penerbitan instrumen keuangan ini dilakukan oleh pihak yang memproduksi instrumen tersebut, misalnya seperti perusahaan yang menerbitkan saham ataupun obligasi mereka. Penerbitan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dana dari pasar keuangan. Lalu untuk jual beli instrumen keuangan ini dilakukan oleh pihak yang memperoleh instrumen tersebut, seperti misalnya investor ataupun trader. Nah, jual beli instrumen keuangan ini dapat dilakukan melalui berbagai platform perdagangan seperti bursa saham ataupun pasar valuta asing atau pasar derivatif. Nah, untuk di sini juga pasar uang termasuk. Lalu yang kedua itu adalah pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam uang adalah kegiatan yang melibatkan pihak yang meminjam uang serta pihak yang meminjami uang tersebut. Biasanya terdapat kesepakatan di antara pihak yang meminjam serta pihak yang meminjamkan terkait jumlah peminjamannya ataupun jangka waktu pinjaman serta tingkat bunga yang ditetapkan. Pinjam meminjam uang dapat dilakukan secara ataupun antara perorangan,
perorangan dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, ataupun perusahaan ataupun lembaga keuangan. Lalu yang ketiga ada transaksi derivatif suku bunga. Transaksi derivatif suku bunga adalah transaksi keuangan yang nilainya ini tergantung dari perubahan dari suku bunga. Derivatif suku bunga ini sering digunakan sebagai alat lindung nilai ataupun hedging terhadap resiko suku bunga, spekulasi, ataupun berbagai bagian dari strategi investasi lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kasus nyata. Di sini kami mengambil dari dampak pandemi COVID-19 terhadap pasar uang. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang kemudian diberikan nama sebagai SARS-CoV-2. Wabah COVID-19 ini pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Penyakit ini kemudian ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO atau World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 11 Maret tahun 2020. Pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan di berbagai sektor di seluruh dunia, termasuk juga di negara kita, yaitu di Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah mengungkapkan bahwasanya dampak pandemi COVID-19 terhadap stabilitas sistem keuangan Indonesia ini lebih buruk dibandingkan dengan arus modal keluar yang besar dan kondisi waspada di pasar keuangan. Di sini sudah ada 6 hal atau 6 poin yang akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pasar uang. Yang pertama itu ada volatilitas pasar. Volatilitas pasar adalah ukuran perubahan statistik suatu harga sekuritas dalam periode tertentu. Tinggi ataupun rendahnya volatilitas pasar ini dapat mempengaruhi pergerakan harga di pasar. Di pasar sendiri ini termasuk juga pasar keuangan yang di dalamnya meliputi pasar uang. Pandemi COVID-19 ini tentunya menyebabkan banyak ketidakpastian di pasar keuangan, termasuk juga di pasar uang tadi. Hal ini mengakibatkan volatilitas harga pasar ini menjadi melambung tinggi, kemudian investor menjadi lebih cemas ataupun lebih ragu, serta perdagangan di pasar uang ini menjadi tidak stabil atau tidak lebih baik daripada sebelumnya. Lalu yang kedua itu ada penurunan suku bunga. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, suku bunga adalah tingkat bunga yang dibebankan ataupun dibayarkan atas pinjaman ataupun tabungan atau simpanan. Suku bunga ini ternyata memainkan peran yang cukup besar dan cukup penting dalam ekonomi. Pandemi COVID-19 ternyata berpengaruh terhadap suku bunga. Sebagai respon terhadap pandemi, Menteri Perekonomian Indonesia itu meminta Bank Indonesia dan juga para perbankan nasional lainnya untuk menurunkan tingkat suku bunga kredit mereka dan juga mempercepat arus dari penyaluran kredit usaha rakyat. Tindakan ini tentunya dilakukan untuk merangsang kembali perekonomian negara di negara kita, yaitu negara Indonesia. Karena tindakan tersebut tentunya mempengaruhi suku bunga di pasar uang, seperti suku bunga deposito dan juga obligasi jangka pendek. Lalu di poin ketiga ada likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan suatu aset untuk dikonversi menjadi uang tunai dengan cepat tanpa mempengaruhi nilai aset tersebut. Pandemi COVID-19 mempengaruhi likuiditas dari pasar uang. Instrumen pasar uang seperti surat-surat berharga itu mengalami penurunan likuiditas karena adanya perlambatan dari aktivitas pasar dan juga ketidakpastian ekonomi di pandemi COVID-19. Hal ini ternyata sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Rizwan. Beliau menyatakan bahwa rasio likuiditas ini merupakan indikator keuangan yang paling terdampak secara langsung oleh gangguan ekonomi global seperti pandemi COVID-19. Yang keempat, ada penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset adalah situasi di mana nilai dari suatu aset ini mengalami penurunan secara signifikan terus-menerus.
pandemi COVID-19 ini berdampak negatif pada nilai aset di pasar uang. Beberapa aset yang mengalami penurunan saat pandemi itu seperti aset saham, lalu juga ada obligasi properti, mata uang, serta komoditas. Yang kelima ada kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun bank sentral suatu negara untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian. Pada pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia serta Bank Sentral Indonesia yaitu Bank Indonesia mengadopsi kebijakan moneter yang lebih longgar sebagai respon terhadap pandemi. Seperti pelonggaran kuantitatif, lalu juga pembelian aset dan atau jual beli aset, serta intervensi pasar. Kebijakan-kebijakan ini tentunya berdampak langsung kepada pasar keuangan yang di dalamnya juga meliputi pasar uang. Lalu yang terakhir atau yang keenam itu ada perubahan pola investasi. Pada pandemi COVID-19, sejumlah investor ini mulai cemas hingga mereka mulai mencari-cari aset-aset safe haven sebagai perlindungan dari ketidakpastian ekonomi. Tadi sudah disebutkan aset safe haven. Aset safe haven itu apa sih? Aset safe haven adalah sebutan untuk aset investasi yang tetap stabil di tengah kekacauan ataupun ketidakpastian ekonomi akibat berbagai faktor seperti perang, resesi, inflasi, ataupun pandemi. Nah, contoh dari aset safe haven ini yaitu adalah emas. Nah, tindakan yang dilakukan oleh sejumlah investor ini kemudian dapat mempengaruhi permintaan maupun penawaran instrumen pasar uang tertentu. Karena para investor mulai beralih ke aset safe haven ataupun emas ini, maka permintaan dan penawaran di instrumen pasar uang lainnya itu menjadi terpengaruhi. Selanjutnya itu karena tadi sudah dampaknya, maka selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dari dampak pandemi COVID-19 ini terhadap pasar uang. Di sini ada 3 solusi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, yaitu yang pertama ada stimulus ekonomi. Jadi pemerintah Indonesia itu memberikan stimulus ekonomi untuk mendorong aktivitas perekonomian di Indonesia. Lalu yang kedua ada kebijakan moneter. Di sini Bank Sentral atau Bank Indonesia itu menurunkan suku bunga mereka untuk merangsang kembali perekonomian. Lalu yang ketiga ada diversifikasi investasi. Diversifikasi investasi ini adalah penggunaan dana untuk membeli sejumlah ataupun beberapa aset di pasar keuangan. Jadi investor mulai mempertimbangkan untuk melakukan diversifikasi portofolio investasi mereka. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.